Nice, ini yang memang dinanti-nantikan oleh seluruh pemain, kemudian wasit, orang-orang yang selama ini bekerja dari dunia sepak bola, turnamen demi turnamen. Dan yang berikut ini setelah kemarin sukses menjalankan Piala Presiden, dan sekarang kita akan mendengarkan langsung dari CEO Mahaka Sport and Entertainment, Pak Hassani Abdul Ghani. Selamat pagi Pak Hassani. Selamat pagi Mas. Dan juga tentunya dari Mas Imran Nahumaruri, yang juga mantan pemain sepak bola kita, juga main di tim nasional kita, tapi sekarang lebih sering wajahnya kita saksikan di ESPN FC tadi malam nih. Selamat pagi Imran. Selamat pagi Mas. Ini belum tidur nih tadi malam sepertinya. Saya setengah satu jam satu masih melihat wajahnya ini, masih ngomentarin sana sini. Gimana? Iya, itu sudah menjadi Tanggung jawab ya, biar profesi ya. Dan dulu sempat juga bermain di Persija. Dan pagi hari ini kita mau berbicara mengenai kompetisi yang selama ini mungkin boleh dikatakan beku. Tapi ya alhamdulillah Mahaka ini cukup jeli melihat permasalahan ini dan segera mengambil bagaimana solusi untuk bisa menghidupkan kembali persepak bolaan tanah air di Indonesia. Mungkin ke Pak Hassani dulu ya. Setelah kemarin cukup sukses ya dikatakan oleh banyak pihak, masyarakat juga mengapresiasi adanya Piala Presiden. Apa sih catatan yang mungkin sempat dibahas gitu oleh tim yang kemudian menjadi evaluasi untuk mengadakan Piala Jenderal Sudirman berikut ini? Syukur alhamdulillah kalau masyarakat mengapresiasi apa yang kita buat di Piala Presiden. Tentunya kita sebenarnya tujuan kita waktu itu adalah bagaimana sepak bola harus tetap jalan. Betul. Walaupun kondisi apapun yang terjadi, sepak bola harus jalan. Ya. Supaya masyarakat sepak bola termasuk di situ pemain, pelatih, semua stakeholder di sepak bola harus ada penghasilan lah paling tidak. Maka kita buat Piala Presiden, sebenarnya awal spiritnya ada di sana. Ya. Cuma saya pikir kenapa tidak di dalam kejuaraan itu kita perbaiki yang tidak benar, tapi kita ambil yang benarnya. Nah, impact-nya ternyata sangat diminati dan dinikmati oleh para penonton sepak bola, yang akhirnya saya lihat, oh saya juga nggak kaget artinya melihat sebuah ini Piala Presiden sambutan dari masyarakatnya. Antusias kan? Betul. Nah memang ada juga orang mengatakan gini, kenapa sih harus buat turnamen? Ya kesannya saya habis buat turnamen ini, buat lagi turnamen berikutnya. Karena memang kami hanya sebatas bisa buat turnamen. Karena kita nggak bisa buat liga. Karena liga itu otoritasnya ada di federasi. Ya federasi siapapun nanti, apakah PSSI ya, itu akan menunjuk seperti badan liga. Nah itu yang bisa menjalankan kompetisi. Jadi kira-kira seperti itulah Mas, supaya mereka nggak bertanya-tanya. Tapi apa yang membedakan antara turnamen yang sebelumnya dengan turnamen Piala Jenderal Sudirman ini? Sebenarnya secara basic ya main sepak bola tidak ada yang beda. Cuma kita coba berinovasi. Kalau misalnya kita tambah di Piala Jenderal Sudirman itu tidak ada tim yang draw seri. Semua tim harus menang. Jadi gitu. Kalau di ending pertandingan kita tidak ada perpanjangan waktu, tapi langsung kita adu penalti. Wah, jadi nggak ada 2 kali 15 menit lagi? Tidak, karena kan itu. Ya, kita waktu langsung juga ya? 2 kali 45 menit. Kalau terjadi draw, dia langsung penalti. Nah, itu harus ada yang menang. Tegang sekali nih sebenarnya. Jadi dramanya kita buat di sana. Itu salah satu yang menyolok perbedaan dengan turnamen yang ada selama ini. Baik, kemudian jumlah tim tadi sudah dikatakan ada 15 tim. 14 tim itu adalah tim profesional, sudah kita ketahui. Betul. Satu adalah Persatuan Sepak Bola dari TNI. Betul. Mereka ini apa? Pemain-pemain apakah tentara semua atau bagaimana nih? Banyak pemain nasional, banyak pemain dari klub-klub profesional yang masuk militer. Jadi ya sekarang mereka dikumpulin jadi satu tim. Baik. Dan kita melihat dari sisi kualitas dan ininya kemampuannya pantas, makanya kita undang. Jadi PSNI. Tapi saya katakan kepada Pak Panglima, izinkan saya. Kalau mereka juga bermacam-macam di lapangan, boleh nggak saya denda? Oh silakan. Baik, mungkin bagi Anda pecinta sepak bola Indonesia, kita lihat sama-sama. Ini adalah daftar dari ke-15 tim yang akan bertanding di Piala Jenderal Sudirman berikut. Ada Bali United, Arema Kronus, Persib, Persipura. Oh, Persipura ini juga rencananya akan main di sini. Kita lagi undang, terus ya Pak Panglima juga sudah berhubungan. Iya, karena kita ketahui bersama bahwa Persipura kan saat ini statusnya dikatakan bubar. Ya, di Piala Presiden mereka absen. Oke. Ya. Kemudian juga bagaimana dengan tanggapan dari Imran ini dengan adanya tadi banyaknya kompetisi. Tapi kan sebenarnya pemain itu juga butuh tidak hanya sekedar kompetisi, tapi yang liga gitu. Iya, dengan situasi seperti ini tentunya ini solusi bagi para pemain ya. Artinya tidak ada kompetisi ya, tentunya
solusi terbaik adalah sebanyak mungkin mereka mengikuti turnamen. Walaupun sejujurnya bagi pemain itu kompetisi itu mereka sangat mengharapkan, karena kompetisi itu kan banyak sekali yang mereka dapatkan. Ya, artinya pemain-pemain muda mendapat kesempatan, terus mereka juga bisa bermain di level nasional hingga internasional. Tapi dengan situasi seperti ini, ya saya harus berterima kasih buat Pak Sandi juga bahwa memang dengan turnamen ini otomatis banyak sekali menghidupkan para pemain. Tidak hanya itu saja, bagi pesepak bola, hal terpenting adalah mereka bisa menjaga kualitas permainan mereka, level kebugaran mereka, ball feeling mereka. Karena bagi para pemain itu kalau mereka tidak ada kompetisi, tidak ada turnamen, otomatis itu bisa hilang kualitas permainan mereka. Tapi zaman waktu di Imran dulu, bagaimana sih kompetisi yang dulu dialami dengan kompetisi yang belakangan ini lah mungkin masih diamati? Adakah perbedaan signifikan dari penyelenggaraannya, kemudian transparansi penyelenggaraannya maksud saya? Kalau zaman saya mungkin agak berbeda ya. Berbedanya? Kita kan pakai dua wilayah, ada wilayah barat, terus wilayah timur itu. Jadi kalau sekarang ini kan ISL ini mereka menyatukan dengan satu wilayah itu. Jadi memang dari segi kompetisi agak berbeda, karena tiap tahun juga kan kompetisi berubah. Kalau masalah transparansi, saya pikir biarlah masyarakat yang menilai. Tapi yang pasti dengan kehadiran beberapa turnamen ini menurut saya sangat membantu buat para pemain, terutama keluarga mereka ya. Kita tahu mereka ini kan sebagian besar pemain bola itu kan hidup dari sepak bola. Jadi tidak ada kompetisi, tidak ada turnamen, tentunya ini akan menjadi masalah besar buat mereka. Iya, seperti tahun ini memang tidak ada ISL, tapi ada beberapa turnamen. ISL terakhir itu di 2014, Persib berlawan Persipura ya, dimenangkan oleh Persib ya, dan juga kemarin ini Persib juga baru saja menang. Ini juga sangat menarik karena Persib ternyata akan ikut bertanding. Kemudian Persipura juga ada, tentunya kita tidak bisa mengesampingkan Persija Jakarta. Ini gimana nih kalau menurut Imran ini petanya? Yang menarik ini Persipura Jayapura, kita mengharap mudah-mudahan tim ini bisa ikut di Sudirman Cup ini, karena dari segi sejarah, dari segi perjalanan prestasi mereka cukup baik ya. Memang kalau mereka ikut turnamen ini, mereka sedikit terkenal dengan persiapan. Tim ini sudah bubar begitu lama, tapi mereka juga unggul dalam hal kekeluargaan mereka. Pemain-pemain mereka itu kan rata-rata orang Jayapura. Itu sangat membantu rasa kedaerahannya itu ya. Betul, kekompakan mereka. Jadi ya akan semakin seru lagi kalau Persipura bisa ikut, apalagi Semen Padang juga kan konon kabarnya dia ikut gitu kan. Saya pikir ini akan lebih seru daripada Piala Presiden yang kemarin. Halaman saya itu Semen Padang. Tapi kembali lagi Pak Hasani, ini rencananya nanti akan diadakan di mana nih? Karena saya dengar ada 3 kota kita pilih. Dan itu bukan di Jakarta. Iya, memang kita pilihnya di Surabaya, Malang sama Bali. Apa itu dasar pertimbangannya memilih wilayah itu Pak Hasani? It's a good question. Karena banyak masyarakat juga bertanya hal yang sama. Kenapa kita pilih Bali? Kenapa kita pilih Malang? Karena menurut kami di Piala Presiden, 2 kota ini yang kita anggap terbaik. Dalam hal? Waktu kita mengadakan Piala Presiden. Penyelenggaraannya? Supporternya. Kita boleh katakan supporter terbaik itu ada di Malang sama di Bali. Artinya bukan yang lain tidak baik. Tapi mereka terbaik dari yang terbaik. Apa sih kriteria dari penyelenggara menilai bahwa supporter ini baik? Bisa menerima kekalahan timnya. Salah satu. Itu kan sangat jarang biasanya. Tidak ada rusuh-rusuhan ya? Tidak ada rusuh-rusuhan. Kalau menang mereka dengan euforianya, tapi kalau kalah mereka bisa menerima kekalahan timnya. Itu salah satu kriteria yang angkanya paling tinggi. Tidak ada kerusuhan. Saya melihat di Malang itu, mereka sangat teratur waktu masuk ke dalam stadion. Kayak ular itu, mereka ngantri masuknya. Itu juga salah satu kriteria kita. Saya datang ke Bali, saya melihat penonton penuh di dalam stadion. Di luar itu masih ada 1000-an orang, tapi mereka bisa nyaman menerima kondisi itu. Itu kan salah satu poin-poin yang kita buat. Bukan berarti di tempat lain rusuh, tidak juga. Tapi mereka lebih terbaik gitu. Nah, Surabaya sendiri kenapa dipilih? Ini karena pemilihan, karena kita kan sebenarnya pemilik dari turnamen ini kan Panglima TNI. Jadi oleh Bapak Panglima dalam rangka 10 November dan ulang tahun TNI yang ke-70, mereka memilih Surabaya sebagai kota pahlawan. Oh gitu, jadi apresiasinya. Maka tanggal 14 kita insya Allah akan opening kick off di Malang, tapi tanggal 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan, kita akan launching turnamen ini lewat acara yang lebih musikal di lapangan depan Makodamnya Brawijaya di Surabaya. Tapi untuk finalnya rencananya nanti akan di mana?
saya bilang ke Pak Panglima, Pak, saya termasuk kalau di GBK kemarin deg-degan gitu kan, walaupun selesai, tapi saya deg-degan. Oh tidak, kita kembali lagi main di GBK. Kita akan buktikan kalau di sepak bola tidak ada ribut-ribut. Syukur saya bilang. Iya Pak, tapi setuju sekali Pak, mengingat banyak sekali juga loh di Jakarta ini kan penikmat sepak bola, mereka juga haus sekali dengan event-event seperti ini. Jangan hanya event-event musik aja yang banyak, harus kayak event lari, event juga sepak bola dong yang tertib tapi tentunya. Mungkin juga dari Imran, ada catatan apa lagi nih yang mungkin bisa kita dapatkan dari penyelenggaraan Piala Presiden berikut ini? Maksudnya Piala Jenderal Sudirman maksudnya. Yang pasti mereka pihak promotor selaku penyelenggara Piala Sudirman ini kan sudah belajar dari Piala Sudirman kemarin. Dan menurut saya cukup sukses ya, walaupun ada sedikit kekurangan, saya pikir wajar karena apa sih kalau menurut catatan Imran untuk piala yang kemarin baru saja berlangsung? Kemarin sih memang banyak lah kejadian, salah satunya wasit. Artinya bukan wasit kualitasnya jelek, tapi memang dia tidak siap dalam memimpin suatu pertandingan. Saya pikir mungkin pihak Pak Hasani dan kawan-kawan mungkin sudah belajar dari pengalaman Piala Presiden. Tentunya ini akan menjadi catatan buat mereka agar Piala Sudirman ini jauh lebih baik dari Piala Presiden. Begitu tapi Pak ya? Seharusnya untuk wasit memimpin pertandingan walaupun itu memang skalanya katakanlah turnamen gitu ya. Haruskah memang ada semacam apa ya legalitas dari misalnya FIFA seperti itu? Wajib nggak sih sebenarnya wasit-wasit kita? Saya pikir mungkin Pak Sani dan kawan-kawan sudah bekerjasama dengan federasi terutama PSSI ya, bagaimana turnamen ini kan mereka ingin yang terbaik ya. Tentunya dari mulai perangkat pertandingan juga, tentu juga yang terbaik juga, pilihan yang terbaik, ya terbaik daripada yang terbaik ya. Itu yang ada di PSSI gitu. Oke, dan terakhir mungkin dari Pak Sani, kira-kira evaluasi apa yang mungkin bisa diperbaiki dari yang kemarin sehingga akhirnya penyelenggaraan tepatnya namanya adalah Indonesia Championship Piala Jenderal Sudirman. Ini bisa berlangsung lebih baik lagi, lebih festif lagi dibandingkan Piala Presiden yang lalu. Saya sebenarnya tidak terlalu bercita-cita yang luar biasa gitu. Saya berjalan dengan seperti on the right track aja ya. On the track. Saya lihat di Piala Presiden itu banyak hal yang harus kita perbaiki. Tapi saya belajar di Piala Presiden itu sebuah pertandingan akan menarik itu adalah kalau permainannya berjalan dengan smooth gitu. Artinya wasit itu cukup adil di lapangan hijau. Jadi akhirnya membuat pemain itu mengeluarkan semua kemampuannya. Yang menjadi impact-nya kita yang nonton tuh jadi enjoy. Ya kan? Nah kalau itu tetap kita pertahankan, saya pikir apapun turnamen yang kita buat pasti akan bagus gitu. Nah bagaimana kita jaga ini? Nah kalau bisa lebih baik di Piala Jenderal Sudirman ini, artinya kita bisa mendapatkan wasit-wasit yang lebih kualitas. Saya tidak terjebak apakah licensing FIFA atau apa. Menurut saya wasit itu siap atau tidak siap itu tergantung dari 1 jam sebelum game. Kalau dia tadi malam nggak tidur, dia akan sejago-jago apapun dia bisa kewalahan. Karena kan dia harus mengimbangin, kalau gamenya bagus, dia harus bisa mengimbangin juga. Nah, saya melihat di sepak bola ini, kalau salah tiup dia, itu bisa merusak semuanya. Nah, jadi kuncinya kita enjoy nonton di lapangan itu maupun di rumah, tergantung dari wasit. Kalau wasitnya oke, maka turnamen itu pasti akan oke. Oke, itu tadi suara dari penyelenggara yang juga mungkin menekankan kepada wasit. Tapi kalau dari sisi pemain, kira-kira Imran mungkin memberikan motivasi apa buat para pemain-pemain yang akan berlaga di bulan November nanti ini? Saya pikir tidak hanya wasit ya, para pemain juga harus menyadari bahwa ini turnamen buat mereka. Jadi mereka tugasnya adalah menunjukkan kualitas mereka. Terus kalau bisa sebisa mungkin menghindari sesuatu yang bisa merusak turnamen ini. Artinya mereka sudah diberikan kesempatan, sudah lama tidak ada kompetisi. Tentu mereka harus menjaga juga sportivitas, kemenangan itu hal yang paling belakangan. Tapi bagaimana turnamen ini bisa sukses, lancar, dan tentunya bisa ada lagi turnamen berikutnya. Kita berharap seperti itu. Baik, luar biasa ya. Jadi tentunya mungkin selain juga kita profesional dalam hal pada saat sudah di lapangan, tapi mungkin dalam keseharian kita ya. Bahwa ini kan olahraga ini bukan hanya pada saat kita bertanding, tapi juga keseharian kita. Bagaimana menjaga gaya hidup sehat, kita mungkin menjauhi narkoba dan lain sebagainya, pesta-pesta yang mungkin akhirnya lebih banyak membawa ke arah mudarat yang bukan mengarah mendukung kepada perkembangan dunia sepak bola di tanah air kita. Tentunya harus kita perbaiki. Terima kasih sekali lagi Imran, terima kasih juga Pak Hasani, sukses untuk penyelenggaraannya. Nanti kita akan
akan terus bantu karena kan memang Net ini akan menjadi official media partnernya ya untuk Piala Jenderal Sudirman ini. Sukses dan salam juga buat teman-teman lain kalau memang nanti bisa ketemu. Dan